Banyak berpikir sampai kadang-kadang malam pun susah tidur. Dapat inspirasi dari mana kalau untuk yang patung 1000 itu? Yang diisukannya saya mempunyai ijazah palsu. Serius? Iya, Hai, hello, welcome back to UCast. Balik lagi bareng aku Yoli dan hari ini aku kedatangan tamu istimewa nih. Ada Pak Bobi Jayanto. Halo Pak Bobi, apa kabar? halo juga. Oke, jadi sekarang gimana nih Pak? Kesibukan lagi sibuk apa? Kebetulan hari ini kita tidak ada agenda di DPRD. Pas kemarin kita selesaikan ada beberapa agenda paripurna yang sudah kami selesaikan. Sekarang hari ini ada Banggar sedang membahas program kerja mereka. Nah, dan ini kami pas free ya, terus besok kan sudah masuk libur kan? Mm-mm. Ya, itu. Tanggal merah ya. Jadi memang Tanggal sekarang kesibukannya masih seputar pekerjaan dan juga usaha ya Pak ya? Ya, kalau usaha sih rutin ya. Oh, usaha Ya, rutin. usaha sebenarnya tidak terlalu mengikat karena usaha saya sudah saya serahkan ke anak-anak saya dan manajemen sudah jalan gitu. Cuma kita ya tempat kita duduk dan membahaslah apa, kita nggak bisa duduk diam, harus berpikir ya ada keperluan apa yang harus kita lakukan lagi untuk lebih baik lagi melayani masyarakat lebih luas lagi gitu. Masih memikirkan masyarakat, lalu juga otaknya masih berpikir, usia sekarang berapa Pak? Usia saya sekarang sudah 72. Nggak capek? Enggak lah, justru saya kalau nggak ada kegiatan begitu malah kelihatannya saya capek dan loyo gitu. Oke gitu? Serius? Kalau untuk aktivitas selain pekerjaan, kayak olahraga gitu-gitu? Kalau olahraga saya rutin. Olahraga rutin? Rutin, saya tiap pagi bangun pagi, saya olahraga 1 jam, saya keringkan keringat saya 2 jam, saya butuh 3 jam. Butuh 3 jam setiap Ya, pagi? ya, Bangunnya jam berapa? jam 5. Jam 5 seorang Bobi Jayanto itu udah bangun pukul Ya, segitu? ya. Kalau boleh tuh olahraga rutin yang senang banget dilakuin tuh apa? Ya, saya itu cuma latihan pernapasan, tai chi, sama sedikit latihan otot aja gitu aja. Itu tips sehat dan bugar sampai usia 72. Iya. Kalau untuk kayak pikiran gitu kan Pak, maksudnya di usia gitu kan udah males banget ya mikir-mikir yang membuat pikiran stres. Kalau Itu saya gimana? enggak, kalau saya enggak. Nggak stres sama sekali. Justru banyak berpikir sampai kadang-kadang malam pun susah tidur. Kalau ada sesuatu yang rumit gitu ya. Tapi ya alhamdulillah semua dapat kita selesaikan. Ya kita kumpulkan semua staf-staf saya mencarikan solusinya, kita berikan arahan dan ternyata bagus dan Di usia 72 masih mikirin Kepulauan Riau khususnya. oh ya, saya ini sekarang lagi jualan jasa. Pertama jualan jasa TV kabel, sekarang untuk mengikuti perkembangan kita sudah bergeser ke usaha layanan internet. Iya benar banget. Jadi dari saya kecil, kebetulan saya tuh udah mengetahui Bobi Jayanto pengusaha. Dan kebetulan hari ini thank you banget loh, dapat kesempatan ngobrol langsung sama Pak Bobi. Ya. Tapi ngobrol-ngobrol soal pengusaha dan juga politisi, Pak Bobi ini sebenarnya lebih senang mengidentifikasikan dirinya tuh sebagai seorang pengusaha atau politisi sih? Saya sebenarnya bagaimanapun background saya pengusaha. Oh gitu? Ya, tapi politisi kebetulan. Uh-uh. Semasa saya menjadi pengusaha, masa muda saya suka berorganisasi. Oke, Ya, jadi saya berorganisasi sekelas, selevel dengan Pak Ansar, Pak Dalmasri, Lamidi, Daeng Rusnadi, itu teman-teman saya organisasi dulu KNPI. oke, jadi Ya, memang pengusaha tapi senang berorganisasi. yes, ya. Itulah alasan bergabung di politik. Dan selain itu saya juga dipercaya untuk sebagai kader pemuda Pancasila. Mm-mm. Terus pada tahun 2022 pemuda Pancasila membentuk partai politik yang namanya Partai Patriot. Ah, oke. Oh, saya diberikan mandat untuk
memegang Partai Patriot di Kota Tanjung, padahal saya sama sekali tidak ngerti politik. Ya, cuma dasar ya organisasi dan ada keberanian dan ada kemauan. Itu di tahun 2002? 2002. Di tahun 2002 itu ada namanya Partai Patriot. Sekarang Iya. masih ada nggak? Sekarang sudah bubar. Oh, sekarang udah bubar. Ya, dan saya dikasih mandat tahun 2023. Saya memutuskan usaha saya serahkan kepada pihak ketiga, saya bersih dan saya mulai terjun di dunia politik walaupun saya sama sekali tidak ngerti, tetapi dengan satu hati yang tulus, dengan satu kemauan yang besar untuk bisa berjuang memajukan daerah saya. 2003. 2003. 2003 itu usia saya masih 1 tahun. Jadi tahun 2003 itu pertama kali bergabung di politik. Sebelum kita bahas soal sisi dari pengusahanya, saya mau bahas terkait politiknya dulu nih. Kan tanda kutip ya, sudah sukses menjadi seorang pengusaha di tahun 2003. Ya. Kenapa gabung di politik? Kalau memang hanya karena senang berorganisasi, karena kan otomatis harus belajar lagi, terus juga harus memikirkan orang lain. Kenapa mau memajukan daerah asli Kepri memang? Tanjung Pertama, saya merasa bersyukur sekali saya dipercaya oleh Ketua Umum saya, Pak Yapto Sumarsono, ya, yang menjadi Ketua Umum Pemuda Pancasila, memberikan mandat kepada saya. Saya sangat menghargai itu dan saya tidak berpikir banyak, usaha saya serahkan kepada pihak ketiga, saya mulai terjun di politik dan tujuannya ya ingin berbuat untuk kemajuan daerah saya. Karena saya masih anggap Tanjung Pinang kita ini masih banyak ketinggalan. Yang ketinggalannya dari tak jauh-jauh lah, ketinggalan dari Malaysia kita masih ketinggalan. Ya, ketinggalan dari Singapura apalagi kan. Tapi saya waktu itu idealis sekali, pingin bantulah. Saya pikir melalui partai politik kita bisa berjuang, bisa memajukan daerah kita, bisa mesejahterakan masyarakat kita. Ternyata ya itu tidak mudah kan, tapi harus kita lakukan. Kenapa nggak mudah? Memangnya boleh nggak diceritain apa sih kesulitan memajukan daerah kita, khususnya Tanjung Pinang dan Kepri ini? Ya pertama-tama saya dipercaya, saya coba membentuk kepengurusan untuk meyakinkan kepada anggota-anggota saya untuk bisa gabung dengan saya di Partai Patriot. Terus untuk bergerak bersama-sama saya dengan semangat yang luar biasa. Banyak masyarakat yang saya datangi, mereka tidak percaya bahwa seorang Bobi Jayanto betul tak nih masuk ke dunia politik. Saya bilang serius. Kalau ibu atau bapak tidak yakin dengan saya, mari berjuang bersama-sama saya. Biar bapak ibu lihat gitu. Bapak nanya nggak ke masyarakat, kenapa kok kalian ngeraguin saya gitu? Oh ya maklum, karena saya ini kan orang tahu pengusaha. Gitu. Kok tiba-tiba terjun ke dunia politik, ada apa gitu kan. Ya, tapi karena saya royal dengan ketua umum saya dan semangat saya juga ingin memajukan daerah kita, ya itu saya datangi. Saya sendiri loh. Ingat ya, saya dulu bawa anggota saya datang, cara-cara saya untuk mensosialisasikan diri dan partai saya dengan warga saya datang ke masyarakat, saya wawancara dengan masyarakat, terus saya pesan dengan anggota saya, kalian inventarisir di kampung ini ada kekurangan apa, fasilitas umumnya, seperti sumur, rumah pertemuan, ya, terus rumah ibadah, semua kalian catat semua. Nah, begitu pulang kita cuma say hello aja, silaturahmi. Begitu pulang kita inventarisir apa saja yang perlu kita benahi. Saya sediakan catnya, semua saya sendiri turun. Kita janjian dengan salah satu tokoh masyarakat sana, kita turun dan kita kerja bareng-bareng. Nah di situ saya bikin gebrakan dan saya terpilih di 2024. Kaget saya. 2004. 2004. Pada saat itu masih yang Dewan Kota atau langsung Dewan provinsi? Kota, Dewan Kota. Dewan Kota. Ya. Gimana pada saat itu perasaannya terpilih? Kaget. Kaget. Kok, waduh, luar biasa kok bisa terpilih ya. Rupanya masyarakat merindukan figur-figur seperti kita yang mau berbuat ini. Nah, terpilih nggak apa-apa Mbak. Terpilih jadi ketua DPRD lagi. Oh, langsung pertama? Iya.
pertama kali jadi anggota dewan langsung dijadiin ketuanya. Iya. Luar biasa kan? Kita pun kaget. Ya, betul nggak nih? Tapi memang kenyataan gitu. Nah, disitulah mulai timbul berbagai masalah. Saya dipersoalkan soal ijazah saya, segala macam. Nah, akhirnya ya saya hadapi semua. Saya malah harus masuk penjara, mempertanggungjawabkan yang diisukannya saya mempunyai ijazah palsu. Serius? Iya. Itu Ya. gimana ceritanya? Ya, saya dipersoalkan dan diperkarakan dan saya disidang. Namun buat Mbak tahu aja, saya disidang tanpa ada barang bukti. Tapi karena ada kekuasaan di belakang itu, saya divonis. Emang ijazah yang dituduh memalsukan itu ijazah apa? Ijazah ijazah apa namanya istilahnya yang SMP, SMA? SMA. Oh, SMA. SMA. Saya ambil di mana? Di Jakarta dulu. Ya kan? Ya, terus katanya palsu. Oke? Diperkarakan, disidang, tidak ada barang buktinya. Jadi dulu SMA di Jakarta. Saya ambil itu yang Paket ya? paket. Oh, paket. Paket B, paket C saya ambil di Oh. Jakarta. Ya, akhirnya saya divonis. Saya dipenjara 1 tahun. Iya. Karena tuduhan ijazah palsu. Nah, tapi kan kalau misalnya paket, itu kan dia kayak cuma ujian gitu terus letak. Iya, tetapi Heeh. saya dituduh palsu. Saya panggil teman saya, tolong bawa ini ijazah ke Jakarta di tempat saya sekolah dulu karena teman saya yang dampingi saya tuh. Bawalah pergi, ya kan? Pergi ke sekolah itu minta memverifikasi. Tahu-taunya teman itu hilangkan ijazah saya. Dihilangin malah ijazahnya. Iya. Lo bukan temen dong namanya kalau begitu. Saya tidak tahu alasannya hilang. Jadi kita mau apakan? Jadi saya bicaralah dengan penegak hukum bahwa ijazah saya hilang, tetapi saya tetap dikatakan saya mengajukan ijazah palsu. Ijazah palsu. Ya, tapi tidak ada barang bukti. Padahal nggak ada barang bukti tapi dipidanakan. Ya, Pada saat itu ada nggak sih rasanya salah? Udah bagus gue jadi pengusaha gitu kan, mau ijazah apa kayak gitu, malah ikut politik. Pernah nggak nyesel kayak gitu? nggak nyesel sih, cuma itu adalah resiko daripada suatu perjuangan atau apalagi di dunia politik ya. Perjuangan di dunia politik. Emang Ya. dunia politik sekeras itu ya Pak? Iya, dunia politik memang penuh dengan perjuangan, penuh dengan kekerasan, apalagi sebagian orang tidak paham bahwa dunia politik ini jahat, ya, tapi bagi saya tidak. Bagi saya bagaimana kita menjalankannya sesuai dengan hati kita, itu akan baik. Ya, kamu bisa membayangkan kalau tidak ada politik, ya macam mana kita bisa hidup di bumi ini. Ya, mungkin anak-anak kita bisa tidak sekolah, mungkin keluarga kita bisa dirampas di mana, anak kita bisa diperkosa, semua. Ya, pengangguran di mana-mana. Justru ada partai politik lah yang bisa memperjuangkan ini semua, membuat undang-undang ini semua. Jadi saya pikir ya bagaimana diri kita menyikapinya aja kok. Pak, tapi banyak yang warganet ya, netizen nih ngomong ini. Politik itu kotor, politik ini begini begitu. Gimana pendapat Pak Bobi sendiri? Menurut saya kita tidak menyalahkan karena ya mereka cuma hanya melihat dari luarnya saja, ya kan? Tapi ada juga ya mereka rasakan. Tetapi saya katakan tadi itu kembali lagi pada diri kita. Kalau kita jalankan dengan baik, dengan tulus, ya tidak ada masalah. Saya singgung sedikit soal kondisi 2024 ini. Kalau dulu masyarakat saya itu tidak perlu kasih uang. Iya, karena pemilu 2024 ini ya banyak yang bilang money politiknya parah, bahkan ada yang ngaku nerima sekian dari pendapatnya gimana? Saya nggak pernah. Saya 2004 saya terpilih tanpa uang. 2019
saya juga terpilih tanpa pakai uang. 2024 ini saya juga tanpa uang. Tapi Pak Bobi, kan banyak tuh isu yang sebenarnya ini masih isu ya, karena kan yang namanya money politik itu sulit ya untuk dibuktikan katanya. Tapi kalau dari Pak Bobi sendiri emang beneran dari ngelihat gitu ada money politik? Kalau 2024 ini di mana-mana isunya memang begini. Ya, di mana-mana memang isunya begini. Tapi tidak bisa kita buktikan kan? Ya, isunya sih ya banyak money politik. Tetapi saya sih karena saya tidak melakukan itu, saya merasa nggak ada lah. Buktinya masih terpilih ya? Masih, ya karena masyarakat masih percaya dan kita selama 5 tahun ini kita juga banyak berbuat untuk masyarakat. Artinya bahwa lingkungannya, pembangunan, infrastrukturnya sesuai dengan kapasitas kita sebagai seorang dewan di Provinsi Kepri. Pak, tapi menjaga konstituen tuh susah nggak sih? Susah. Ya. Kalau cara Pak Bobi sendiri gimana menjaga konstituen? Saya menjaga konstituen ini saya terbuka. Ya, konstituen ada masalah semua ke kita dan kita tanggapi. Kita tidak obral janji. Ya, buktinya ya selama 5 tahun ini aspirasi masyarakat dia minta ke kita khusus pemasangan lampu penerangan jalan aja mungkin ada 300 lebih saya yang pasang di perumahan-perumahan di kampung-kampung. Itu dana aspirasi atau Dana pajak sendiri? aspirasi. Oh, dana aspirasi. Ya itulah gunanya pemerintah memberikan dana aspirasi kepada kita untuk kita bisa salurkan ke masyarakat. Ya kan? Tak mungkinlah pemerintah soal pasang lampu sebiji 2 biji kan ke pemerintah. Nah kita inilah kita diberikan waktu 1 tahun 3 kali reses, kita menampung aspirasi dan itulah kita lakukan. Tidak hanya lampu jalan ya, sampai ke tempat pembandian jenazah umat muslim pun kita berikan kepada beberapa masjid, ya kan? Ya banyak ya, dan saya sekarang lagi bangun musola di Pelantar KUD. Oh serius? Iya. Lagi bangun masjid? Musola. Oh musola. Iya. Keren banget. Meskipun bukan muslim ya, tapi membangun Oh, musola. bangun rumah ibadah sudah biasa itu saya. Ya, apalagi rehab-rehab, bangun rumah ibadah, Kristen, Buddha. Kamu tahu nggak? Wihara Patung Seribu itu saya perintisnya. Oh, yang pertama kali Iya. Wihara Patung Seribu. Dapat inspirasi dari mana kalau untuk yang Patung Seribu itu? Saya tidak dapat inspirasi. Saya ini beda keyakinan. Saya ini Katolik. Oh, bukan Tionghoa? Ya, saya Katolik, saya bukan Buddha. Namun waktu itu 2004 saya sebagai ketua DPRD kota. Datanglah sekelompok orang, umat Buddha dari Singapura, Malaysia, datang sama saya. Mereka mengutarakan niat mereka ingin bangun rumah ibadah di kota Tanjung Pinang. Mereka kasih lihat petanya. Saya bilang, wah ini rumah ibadah ini besar ini. Ya kan? Itulah kami punya aspirasi mau bangun, ya kami punya cita-cita mau bangun ini di kota Tanjung Pinang. Karena kota Tanjung Pinang diyakini mempunyai penduduk yang sangat tinggi toleransinya. Saya bilang, kalau memang itu sudah menjadi keputusan kalian, apa yang bisa saya bantu? Nah, jadi Pak Bobi bantulah kami dalam pengurusan perizinan segala macam. Ya, lahan kami sudah ada. Oke, saya coba susun lah, saya coba urus. Ternyata disetujui oleh pemerintah. Nah, dan kami bangun bukan pakai uang kita, jujur, kita nggak mampu, tapi kita cari donasi. Nah, ternyata donasi masyarakat Buddha, masyarakat Muslim, masyarakat India, di Singapura, Malaysia, mereka banyak yang nyumbang. Coba kamu perhatikan di patung Buddha itu di bawah ada papan nama yang hitam, ada tulisan emas itu semua nama-nama donator. Oh, gitu. Ya, nama-nama donator. Jadi kita berterima kasih dengan donator
dengan memberikan piagam dan tanda terima kasih di kuda itu. Menyangka nggak kalau sekarang yang di tahun 2004 Pak Bobi membantu perizinan malah sekarang menjadi salah satu salah satu ikon kota Tanjung Pinang dan banyak loh wisatawannya. Kalau sebelum COVID, satu minggu itu paling sedikit 4-5 ribu Pengunjung di sana ya pengunjung. Pak ya? Pengunjung lokal domestik seperti Anda ini, umat Muslim kita yang banyak. Iya. 90%. Karena ini sudah bukan dianggap, justru itu toleransi kita ini ya bukan dianggap berbeda agama lagi, ini sudah dianggap sebagai objek wisata. Benar, karena Iya, pada kan? saat tahu Vihara Patung Seribu tuh malah teman-teman saya Pak yang banyak di sana foto-foto gitu-gitu. Dan dari pihak sananya pun tuh sangat membuka diri untuk kita orang-orang Muslim berfoto. Iya. Itu keren loh Pak. Sebenarnya tujuan daripada membangun Vihara Patung Seribu ini itu untuk orang beribadah. Tetapi karena tempatnya begitu mendukung dan begitu bagus, kita desainnya sehingga kita tidak bisa bendung orang berwisata ke sana. Iya Ya, benar-benar. yang penting ya menjaga ketertiban, kebersihan, manakala ada waktu-waktu orang beribadah, jaga kekusukan, itu aja kok. Kita tidak membatasi. Ya, itu. Tapi Pak Bobi bicara tadi saya mau jadi politisi untuk memajukan daerah saya. Daerah saya berarti Pak Bobi asli Kepri. Saya asli anak Tanjung Pinang dan saya besar di Kampung Tambak. Mungkin kamu nggak tahu. Tahu dong Kampung Tambak, tahu. Itu Jalan Tambak. Dulu iya, Kampung Jalan Tambak. Oh dulu main Kampung Tambak. Ya, asli orang Melayu kita itu di Kampung Tambak dulu. Ceritain dong gambaran Kampung Tambak itu dulunya gimana? Rumah-rumah panggung, jalannya kecil, kalau air pasang naik banjir semua. Termasuk rumah Pak Bobi nggak? Iya. Serius? Rumah saya satu-satunya sekelilingnya semua rumah orang Melayu, rumah orang panggung semua. Ya. Dan rumah Pak Bobi dulunya kalau banjir kebanjiran juga? Banjiran juga. Masa kecil Bobi Jayanto tuh gimana? Oh, kalau masa kecil saya panjang cerita, saya orang susah. Justru. Serius? Ya, rumah saya rumah gubuk, rumah orang tua saya ya. Rumah gubuk, saya 10 beradik, saya paling tua. Orang tua saya nganggur, saya harus bekerja banting tulang, jual kue keliling kota Tanjung Pinang. Itu masa kecil saya. Terus berenang, pulang sekolah, lempar buku, lewat jendela, udah lari, jualan kue selesai, berenang, main layang, segala macam. Itu masa kecil kita. 10 beradik, anak paling tua dan orang tuanya nganggur. Ya. Dan Bapak otomatis jadi tulang punggung keluarga dong? Iya. Jual kue, siapa yang bikin kuenya? Beli dengan yang bikin. Kita tidak beli, kita ambil. Dulu bagus, kita ambil, kita jual. Kalau 10.000 lakunya, kita dapat 2.000, 20%. Oh, ya. Jadi bagi hasil. Jadi macam-macam kuenya pakai keranjang. Saya keliling kota. Keliling kota Tanjung Pinang? Iya, pasar aja lah ya. Oh, pasar pada saat itu. Kotanya dulu masih belum ada ini. Ya paling jauh tuh bakar batu. Ya itu. Berarti teman-teman Pak Bobi semuanya taunya Bobi jualan kue dong kecilnya? Iya. Nyangka nggak bisa sesukses hari ini? Tidak sih, karena saya kerja keras. Kerja keras. Ya. Pak Bobi, sorry, maksudnya gini. Ketika kita kan berasal dari keluarga yang kurang mampu ya. Nggak menutup kemungkinan dan nggak bohong ya. Pasti mindset tuh ada kayak, bisa nggak ya sukses suatu hari? Terus gimana tuh Pak Bobi ngelangkahin pikiran seperti itu? Pasti berpikir begitu. Apalagi kalau lagi nganggur, lihat kapal, waduh. Apa satu hari kalau aku bisa punya kapal ini kan senang. Ya, ternyata kita wujudkan. Sekarang punya? Ya, tapi karena ekonominya nggak bagus, saya pernah memiliki kapal. Wih, keren banget. Ya, jadi karena sudah tidak mendukung lagi, ada usaha yang lebih bagus, itu kita jual, kita tingkatkan usaha kita. Jadi jual kue itu sudah biasa. Dan saya sekolahnya yang kamu tahu sekarang sekolah SD Katolik itu. Ah iya. Ya, di atas Masjid Raya itu. Dulu sekolahnya di situ. Dulu
anak-anak Tionghoa yang mau sekolah di Katolik kan harus lewat jalan naik ke Masjid Raya itu. Itu harus kelahi dulu, digebukin dulu. Sama anak-anak Melayu kita. Kenapa gitu? Ini kenakalan anak-anak dulu. Ya, ini kenakalan biasa. Jadi dulu Pak Bobi sering digebukin dong? Saya yang gebukin mereka. Karena saya memang tukang kelahi dulu. Gitu. Jadi teman-teman semua digebukin. Kenapa digebukin? Digeledah. Punya duit atau enggak? Punya duit diambil. Dulu masih zaman duit dolar Singapura. Mungkin orang tua kamu tahu. Jadi kalau kita mau ke sekolah itu, saya sih nggak pernah bawa duit ya, orang tua nggak mampu. Teman-teman saya untuk jajan di sekolah kan, nah, dapat dikasih orang tua 5 sen atau 10 sen, mereka selipkan di sini untuk menghindari penggeledahan itu. Ya. Cerdas ya? Ya. Bahkan saya nggak kepikiran. Jadi sampai dulu sekolah juga nggak ada duit jajan, Pak? Nggak ada. Mengandalkan ini aja di sekolah supaya bisa dapat jajanan. Ya. Membantu teman-teman yang lewat tadi terus dijajani nama mereka. Ya, membelain mereka yang dibully. Ya, saya harus kelahi dulu 2-3 tahapan baru sampai ke sekolah, keringat-keringatan. Kita balik lagi tadi ya dari keluarga yang kurang mampu tapi punya mindset yang harus sukses ya tadi ya. Iya. Itu awalnya tuh gimana bisa buka usahanya? Saya merantau. Merantau kah? Saya umur 15. Saya umur 15 saya merantau. Ke Singapura. Oh, ke Singapura. Pakai sampan kecil. Kerja apa pada saat itu? Pakai sampan kecil bertiga. Bawa air kaleng. Air kaleng 1, bawa biskuit 1 kaleng. Pakai sampan, gantian kita dayung. Dulu mungkin kamu belum lihat sampan yang dayung pakai 2 jauh itu. Ya, kayaknya terus pernah lihat. Ya, tapi kecil. Oh, kecil. Kecil. Itu ke Singapura. Ya. Terus kalau mana ada angin, kita pasang layar. Sampai Singapura, kita pun tidak tahu kemana kita mau tuju. Yang penting kita mau merantau. Wow, tengah malam kita sampai di situ, kita pun tidak tahu apa tempatnya. Kita naikkan sampannya, kita sisipkan di bakau-bakau hutan itu. Udah, kita tinggal jalan keluar, kita berpisah. Kita cuma bekal ada alamat dari tante saya. Ya, terus stop. Nggak ada taksi, tetapi banyak taksi gelap Singapura. Nah, kita minta antar. Mereka antar. Nggak ada duit. Antar sampai sana suruh tunggu. Orang dulu baik-baik masih bagus lah bisa percaya. Tunggu, saya naik ke atas rumah tante saya. Ya, minta duit. Saya nggak ngerti naik lift. Naik tangga. Tangga darurat. Ya, naik tangga sampai ke lantai 9 nomor ini. Gedor-gedor tengah malam. Minta duit. Cuma $2 aja. Pada saat itu tante ada di Singapura. Ada ketakutan dia. Ketakutan kenapa? Ketakutan lah. Kami ini kan pendatang gelap. Kalau ketahuan kan dia kena juga menampung kami. Dia takut nih taksi ini ngelapor kan? Betul. Ya, jadi sudah kasih uang, saya bayar. Udah, tante itu bilang jangan tinggal di sini dulu. Nanti kalau dia lapor polisi ke sini saya yang kena. Nah, ditinggalkannya ke tetangganya untuk 2 malam. Baru kembali kerja, cari kerja mau mana? Kita nggak punya KTP, nggak punya IC, nggak punya apa-apa. Orang juga takut. Tapi ya karena saya ya mukanya suka senyum, mukanya itu orang ya seneng terima saya. Dan saya kerja di kedai kopi, tukang antar-antar kopi. Usia 15 tahun? Ya, itu. Berapa tahun di Singapura? Di Singapura saya setelah 3 tahun saya kembali, saya punya uang, saya urus paspor, saya jadi pelaut. Oh, jadi pelaut? Oh, ya. Jadi pelaut bagian apa? Ya, apa saja. Kita juga nggak pernah dilatih. Jadi ABK gitu? Jadi ABK aja gitu. Ya. Nah, terus latihan di kapal. Bagaimana bawa kemudi. Ya, terus selain bawa kemudi, ya ngecat kapal segala macam. Itu kerja. Usia 18 tahun jadi pelaut, usia 15 tahun jadi pelayan di warung kopi. Ya. Iya.
usia kanak-kanak jualan kue. Ya itu sudah yang kita lalui semua. Akhirnya modal terkumpul buka usaha. Enggak. Jadi saya belayar, terus saya terdampar di Belanda. Terdampar? Ya, lari. Kita lari. Oh, lari. Ya, Kenapa? kalau bahasa pelaut itu stowaway. Kita Kenapa? lari, terus kita bekerja di situ. Terus paspornya kita matikan. Jadi Ya, imigran lagi dong. iya. Jadi kita kerja. Kerja Nah, apa di pada sana saat itu di Belanda? kerja di restoran Cina. Ya, di sana kan di Eropa kan restoran Cina kan sangat populer. Heeh. Nah, jadi kerja di restoran Cina, akhirnya bisa mengumpulkan duit. Ya, saya pulang, saya ke pulang, saya buka usaha. Apa usaha pertamanya? Usaha inilah sekarang di Batu Lima, usaha busa, kasur busa. Oh, usaha busa. Ya, Masih ingat nggak pada saat itu pulang dari Belanda, uang yang terkumpul berapa juta tuh untuk membuka si usaha kasur busa? tidak banyak sih, paling banyak itu ya uang, karena saya kan kirim terus ke Oh rumah iya, saya untuk adik-adik saya sekolah kan. Ya terkumpul ada sekitar 3.000 sampai 5.000 dolar. $5.000 Sing ya. Singapura ya. Ya. Di Itu enggak, tahun? tapi besar itu, Di tahun berapa? tahun 70 lebih. Wih, gede banget dong Gede, itu. gede Oh, ya. Terus buka busa, dana nggak cukup. Saya cuma beli lahan sepotong itu, saya sendiri yang bersihkan. Terus saya cari tukang, tetangga-tetangga saya, orang-orang Jawa bantu saya bangun. Kayak orang kampung dulu lah, bangun ramai-ramai orang kampung ikut bangun pabrik saya. Ya, jadi jadilah pabrik busa di Batu Lima itu. Dulu masih hutan di Batu Lima ini. Ya, apalagi sini hutan. Ya, jadi saya bangunlah. Ya, uang nggak cukup. terus Uang cuma cukup beli lahan sama bangun itu, terus usaha mau masukkan mesin nggak cukup. Nah, cobalah kawan bantu saya ya berbicara dengan pengusaha-pengusaha sini. Ya, kita sistemnya bikin arisan. Nah, setelah arisannya berhasil, terkumpul ada 30.000 kalau nggak salah. Nah, baru kita masukkan mesin semua, akhirnya bisa produksi. Dan saya kirim sampai ke Pekanbaru, mana-mana, Jambi, kalau boleh tahu semua. apa tuh merek kasur busanya tuh? Panda. Oh, Panda. Ya, itu di rumah-rumah dulu ada itu kasur busa itu semua bikinan saya. Oh, sampai sekarang masih ada nggak? Sampai udah nggak ada lagi, tapi produk Heeh. saya masih ketemu, ada yang masih pakai, masih bertahan. Ya, Produk Panda itu. ya, Wah, jadi emang benar-benar sampai jadi imigran gelap ya untuk iya, ngumpulin usaha duit tadi ya. iya. Keren banget. Sama tadi apa modalnya senyum. Apa? Modal senyum. Iya, kita ramah lah orangnya ya dan mau kerja keras. Itu Ya, menjadi modal pertama. ya. Wah, luar biasa sih. Terus setelah bangun usaha, itu sekarang usahanya apa nih Pak? Yang lagi benar-benar aktifnya? Saya pernah masuk di usaha entertainment ya. Saya di Heeh. usaha karaoke, usaha perhotelan, usaha ya, entertainment lah saya banyak ya. Saya juga pernah menjadi tour guide. Heeh. Saya ikut pelatihan di Bandung ya untuk mendapatkan sertifikasi sebagai tour leader. Ya, saya menjadi tour guide, turis-turis Singapura semua saya yang jadi guide. Nah, terus saya bangun hotel. Pertama kerjasama dulu, Hotel Kartika. Yang di depan SPBU Pertamina Batu Tiga itu Ya. dulu hotel. Oh, yang sekarang jadi Kogak Wilhan ya? Betul, itu Itu bangun, dulu hotel. ya bangunan yang saya bikin itulah bangunannya. Itu hotel dulu, rame. Ya, depannya ada showroom mobil, itu tempat saya juga, yang saya bangun juga untuk karaoke dan diskotik saya. Oh iya, dulu ada yang itu ya, dealer mobil ya, yang kaca-kaca Iya, ya. iya. Ah. Itu saya punya bangunan dulu. Di situ dulu diskotik, karaoke, rame. Pak Bobi kalau misalnya kayak buka usaha gitu, kayak contohnya karaoke, terus mau buka usaha kasur Panda yang tadi tuh, itu dapat inspirasi dari mana? Membaca peluang atau Saya gimana? melihat, Oh, ya, saya melihat waktu saya di Singapura,
Itu saya tidur di rumah-rumah orang Singapura itu nggak ada pakai tempat tidur, semua kasur. Yang bisa digulung itu loh kasur. Segini aja, cuma 2 inci aja. Suami istri tidurnya juga di lantai gitu. Dulu Singapura rumah flatnya kecil. Kayak beginilah. Sampai batasan dinding itu. Ini ruang tamu, ini ruang tidur, ini belakang cuma ada 1 WC, terus di sini tempat masak. Itu aja. Dapur. Ya. Nah, saya terinspirasi. Singapura aja tidurnya pakai gini, apalagi masyarakat kita. Ini kalau masyarakat kita belinya dari Singapura. Wah, kalau saya bisa buka di sini ini bakal laku nih. Saya buka booming. Wow. Booming sampai ke Pekanbaru, ke mana-mana, ke Jambi, ke mana-mana saya kirim. Jadi memang kalau jadi pengusaha itu harus jeli lihat peluang ya Pak ya? Mesti gitu. Ya. Tapi selain jeli melihat peluang, apalagi sih basic skill yang harus dipunya, yang harus ada di seorang pengusaha gitu? Ya, kita harus serius dan tekun dan semangat dan harus kerja keras lah gitu. Kalau misalnya Bapak kembali menemui lah diri Bapak di usia Bapak 20 tahun gitu kan. Nasihat apa yang pengen Bapak sampaikan ke diri sendiri? Satu-satu kita harus, apalagi di dunia usaha ya, Iya. kepercayaan harus kita pegang. Kepercayaan. Ya, apa yang kita telah utarakan harus kita lakukan. Ya, sekalipun rugi. Ya, sekarang saya sudah janjian sama kamu, saya orangnya on time sampai hari ini. Semua anggota-anggota dewan di DPRD itu senang dengan saya karena saya orangnya profesional dan on time. Karena saya tidak mau merugikan orang, ya. Nah, kita profesional pengusaha harus jaga tanggung jawab keuangan dan kepercayaan. Nah, sekarang saya sudah janji nih, udah teken kontrak, tanggal sekian saya harus sampaikan barang. Tapi kalau pada waktu yang kita janjikan tidak sampai, kerugian itu harus kita tanggung. Kita jangan membebani orang dengan mengatakan sorry lah gitu. Enggak, kita harus tunjukkan bahwa kita nih serius dan bertanggung jawab. Ya. Itu bisa dikatakan kunci sukses Bobi Jayanto ya? Iya, itu. Oh, kalau saya terkenal dengan bergaul dengan teman-teman, saya terkenal dengan jiwa royalitas saya. Okay. Ya, saya royal sama orang. Saya banyak bantu orang, ya itu. Dan ternyata ya apa yang saya lakukan itu semua nyatanya di hari-hari sekarang ini semua kembali ke saya. Nggak ada ruginya kita berbuat baik. Ya. Kalau untuk pesan dan juga nasihat terutama untuk saya yang ada di hadapan Bapak dan untuk remaja-remaja dan juga anak-anak yang baru memulai kehidupan lah. Apa sih yang pengen Bapak sampaikan? Ya harus punya disiplin, terus harus tanggung jawab, kerja keras. Ya jangan kita malas-malasan lah. Malas-malasan itu tidak akan membuahkan hasil. Ya, saya satu hari kerja berapa jam? Gak tahu berapa. Ya, saya bangun dari jam 5, saya malam tidurnya jam 11. Ya. Gak ada tidur siang tuh? Oh, tidak pernah. Itu full kerja? Iya. Kerja, ya berdiskusi, itu dalam kegiatan jam kerja lah. Gitu. Wah, keren banget. Tidak ada istirahat tidur, nggak pernah. Pak Bobi, terima kasih banyak nasihatnya. Semoga yang tadi Bapak sampaikan bisa saya coba diaplikasikan di kehidupan saya pribadi dan semoga saya sukses Bapak. Amin. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Sukses selalu. Ya. Terima kasih atas kesempatan untuk kita bisa bual-bual di sini. Mudah-mudahan bual-bual ini ya bisa bermanfaat bagi generasi muda kita. Benar. Bahwa ukuran sukses itu semua orang punya kesempatan. Dan gak ada yang gak mungkin karena hari ini yang di depan saya dulunya jualan kue ya masa kecilnya ya. Iya. Tapi hari ini di Tanjung Pinang siapa sih gak kenal Pak Bobi. Terima kasih banyak Pak Bobi. Oke, terima kasih.